Puji nama Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari saudara tetap kontak ya sama Tuhan. Ya, sesuai dengan tema kita bulan ini, blessed to be a blessing, ya. Diberkati untuk menjadi berkat. Saudara, tema kita itu adalah diberkati untuk menjadi berkat. Saya ambil subtemanya sikap hati. Coba katakan kuat-kuat, sikap hati. Sekali lagi. Katakan di sebelahnya, sikap hati. Amin. Ya. Nah, saudara, diberkati untuk menjadi berkat itu harus punya sikap hati yang benar. Sikap hati yang tulus. Amin. Jadi untuk diberkati dan menjadi berkat harus punya sikap hati yang benar. Sikap hati yang tulus. Jadi hidup ya, sikap hati sangat penting saudara. Sikap hati itu sangat penting. Kalau sikap hati kita tidak benar, maka apapun yang kita lakukan atau kita kerjakan akan tercemar. Jadi perhatikan ini. Kalau sikap hati kita itu tidak benar saudara, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan kepada sesama, kepada Tuhan dalam pelayanan, apapun itu bentuknya saudara, maka yang kita kerjakan itu akan tercemar. Sama dengan kita memberi sesuatu yang busuk. Jadi sangat penting sikap hati itu saudara. Sangat penting. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, hati itu tempatnya di mana, saudara? Di sini? Di mana? Di dalam, Bu, enggak di luar. Kalau hatinya di luar, waktu hatinya sedih langsung ketahuan, wah. Nah, saudara, hati itu di dalam. Jadi apapun sikap hati kita, benar atau salah, orang enggak tahu. Betul enggak? Betul? Ya, karena dia adanya di dalam, ya, tersembunyi ya. Jadi saudara, apapun sikap hati kita, benar atau salah, orang enggak tahu. Karena hati itu tersembunyi. Jadi pada waktu kita umpamanya memberi sesuatu, pada waktu kita bersaksi, pada waktu kita melayani orang saudara, pada waktu kita memberikan apapun itu yang bagus-bagus. Orang tidak lihat hati kita. Orang tidak tahu hati kita. Apakah yang ada di hati kita? Apakah kita memberi dengan kesombongan? Atau kita memberi dengan apa untuk dipuji? Ya, orang tidak tahu. Tapi yang orang tahu ketika kita memberi dilihat dengan matanya. Wah, luar biasa orang ini, ya kan? Melakukan pelayanan luar biasa, waduh mengasihi orang luar biasa, waduh pemberiannya luar biasa. Kita pasti kagum, saya pasti kagum dengan orang-orang yang melakukan semua yang baik-baik itu saudara. Kagum, luar biasa. Tetapi hatinya saya nggak tahu. Dan orang akan menilai kita hebat, ya kan? Orang akan menilai kita ketika kita melakukan hal semua itu saudara. Orang akan menilai kita, waduh hebat sekali ibu ini. Ya, waduh hebat sekali saudara ini. Waduh luar biasa sekali. Ya, akan membuat orang itu terkagum-kagum kepada kita. Tetapi di dalam kita tidak tahu saudara. Orang lain tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Motivasi apa? Apa sikap hati kita ketika kita melakukan sesuatu itu? Orang lain tidak tahu seperti saya katakan tadi. Orang terdekat sekalipun tidak tahu. Maka banyak sekali orang suka bersandiwara. Ya. Karena apa? Ya dianggap orang lain tidak tahu. Tetapi saudara, Tuhan mau katakan kepada kita. Kita buka di dalam 1 Samuel 16. Saudara sudah hafal lah dengan ayat ini ya. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Saudara lihat di situ, saya akan membacakannya. 1 Samuel
pasal 16 ayat 7 demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya ulangi bagian kalimat terakhir ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Maka itu saya katakan hati saudara, sikap hati kita itu sangat penting. Memang manusia tidak bisa lihat, tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Manusia itu melihat apa yang di depan matanya, yang kelihatan seperti yang saya katakan tadi. Tetapi Tuhan katakan, aku melihat hati. Tuhan itu melihat hati saudara. Tuhan tidak bisa dikelabui saudara. Kita tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bukan melihat tampilannya, apa yang kita lakukan. Tapi lebih yang terutama dilihat hati kita saudara. Jadi maka Tuhan katakan, nak bicarakan tentang hati karena hati itu sangat penting. Orang lupa dengan itu yang terpenting. Karena kenapa Tuhan ingin kita mengerti ini saudara? Supaya jangan sia-sia apapun yang kita kerjakan, baik dalam ibadah, pelayanan, hati yang Tuhan lihat. Kehadiran kita apapun lah, baik perkara jasmani, pekerjaan kita, bahkan sampai pelayanan, bahkan sampai ibadah kita saudara. Semua Tuhan melihat hati kita. Tapi bukan hanya waktu kita ada dalam gereja. Sehari-hari dalam hidup kita yang Tuhan lihat hati kita. Maka Tuhan ingin kita ngerti. Jangan kita lupa, oh ada Tuhan melihat hatiku. Saudara, suara hati itu sangat keras terdengar kepada Tuhan itu. Ketika hati berkata-kata yang lain, mulut berbicara memuji Tuhan saudara. Itu yang di hati ini yang sangat keras. Bahkan mungkin lebih keras dari kata-kata kita sampai di telinganya Tuhan. Kita sembunyiin. Orang tidak tahu. Terdekat sekali duduk sudah bergandengan pun tidak tahu. Tetapi hati itu berbicara sangat keras dikatakan. Sangat keras dan jelas dan detail saudara. Setiap kata. Maka Tuhan katakan harus diingatkan. Jangan sampai kita lupa bahwa ada telinga yang mendengar suara hati. Yang menyelidiki batin ini saudara. Jangan lupa. Jadi maka itu saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah hari ini saya ingin kita kontak dengan Tuhan. Supaya jangan lalu begitu saja firman ini. Tapi biarlah ada pemulihan hati. Ada pemulihan hati. Nah saudara, kita lihat tadi dalam firman Tuhan. Tuhan itu melihat hati, bukan melihat yang di depan mata saja. Tapi melihat hati. Saudara, kenapa Tuhan itu ingin hati ini harus beres? Hati ini harus bersih. Hati ini harus menjadi hati yang berkenan kepada Tuhan. Karena saudara, pada dasarnya hati manusia itu jahat. Saudara, bisa akui enggak ini? Atau saudara kata, aku baik bu. Aku baik. Karena kan pribadi-pribadi manusia itu menganggap dirinya baik ya. Dirinya baik. Tidak pernah bilang, ya adalah orang-orang yang memang sadarlah dia jahat. Lalu bilang, aku nih jahat, aku nih jahat. Tapi kebanyakan tidak bilang, aku nih baik. Makanya ketika dinasehati, ada berdalih ya kan. Ketika dikasih tahu kebenaran yang ada dalam hidupnya, dia mengalihkan, menyalahkan orang lain ya kan. Tidak mau membuka hati dan menyadari. Jadi saudara, pada dasarnya hati manusia itu jahat. Ya, jahat saudara. Jadi harus dipulihkan. Jadi yang Tuhan kehendaki sekarang ini, hati kita itu harus dipulihkan, harus dibereskan, harus dibersihkan saudara. Saya pernah bilang sama pendoa, saya waktu baru-baru Kristen seperti itu kan,
Saya ingin selalu belajar tentang firman. Maka ketika saya itu antar anak sekolah, kadang kan nunggu gitu ya. Ada saatnya nunggu gitu. Saya tidak mau sia-sia atau ngobrol-ngobrol sama lain-lain. Saya selalu bawa buku, saudara. Buku rohani. Dan saya suka beli buku rohani. Saya cari ya hamba-hamba Tuhan yang diurapi seperti itu. Saya belajar. Saya katakan kemarin sama pendoa, saya bukan mengisi otak saya sebagai ilmu pengetahuan, tapi saya mengisi hati saya. Karena hati saya ini jahat, saya bilang. Hati saya ini kotor, munafik. Ya, suka tersinggung, bahkan mudah. Semualah yang jelek. Maka itu saya belajar supaya apa? Terus mengalir setahap demi setahap. Saya ingat terus ya, ilustrasi yang Bu Pen sampai udah lama sekali. Seorang anak yang disuruh isi air ke keranjang. Keranjang tuh bocor saudara ya, keranjang tuh kan namanya bukan ember ya. Keranjang yang banyak lubang-lubang, keranjang ya bisa yang kita isi mungkin buah-buah seperti itu ya. Lalu disuruh, karena keranjang itu bekas taruh arang tahu saudara ya, hitam gitu ya keranjang. Tapi disuruh ayo isi. Dia isi terus, anak itu disuruh ya, isi terus. Tapi enggak ada hasilnya gitu, enggak ada air yang nampung di situ ya. Tetapi ternyata ya, keranjang itu menjadi bersih. Saya ingat terus itu saudara. Jadi saudara, ketika kita belajar firman, ketika kita dengarkan khotbah, ketika kita mau dengar nasihat, terus tekun. Sepertinya tidak ada apa-apa. Tapi ketika kita tekun, itu terus bertahap hati itu dibersihkan. Jadi jangan pengen, oh besok aku mau bertobat. Nanti kira-kira ya 5 menit lagi mau bertobat, aku mau sungguh-sungguh. Tidak bisa saudara. Ya, aku mau jadi orang baik 5 menit lagi. Tidak bisa spontan seperti itu. Harus lewati proses demi proses. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan itu mau pulihkan hati kita. Hati yang pada dasarnya jahat, munafik dan lain sebagainya, semua yang jelek lah. Tidak ada yang baiknya saudara. Coba dulu waktu kita belum tahu beribadah seperti ini, gimana hati kita, gimana kelakuan kita, pasti kita tahu kan? Ya. Nah, jadi Tuhan mau bereskan, Tuhan mau bersihkan. Karena iblis tidak mau hati ini dibereskan. Iblis tidak mau hati kita itu dipulihkan. Iblis tidak mau ketika hati itu dibongkar. Bukan hanya iblis juga saudara ya. Kita sendiri juga tidak mau ketika dibongkar kejelekan kita. Betul enggak? Kita sendiri tidak mau dibongkar kejelekan kita. Tapi apabila kita mau untuk dibereskan, dibersihkan. Karena kita tahu ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita rela. Tuhan, kau mau permalukan pun aku, enggak masalah. Amin. Kau mau permalukan pun aku Tuhan. Membongkar semua kejelekan, keburukan, enggak masalah. Karena tujuan Tuhan bukan untuk mempermalukan, tapi untuk mengangkat hidup kita saudara. Amin. Tuhan memulihkan kita. Karena bagaimana kita bisa diberkati, apalagi untuk memberkati orang lain. Kalau hati kita tidak siap untuk menerima berkat saudara. Berkat jasmani dan berkat rohani. Maka saudara ketika orang itu memohon berkat-berkat sementara hatinya tidak mau dibereskan, hatinya masih ada luka, hatinya masih ada kepahitan, berkat tidak nyampe-nyampe saudara. Karena apabila berkat itu nyampe, diberikan, maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bisa sombong, ya kan? Tinggi hati. Bisa merendahkan orang lain, menganggap remeh orang lain karena menganggap aku ini anak Tuhan nih, aku diberkati. Nyatakan dalam hidupku bahwa aku diurapi oleh Tuhan. Lihat, aku diberkati. Kadang tujuan anak Tuhan itu salah saudara. Makanya Tuhan sayang sama kita. Jika kita belum siap untuk diberkati, sampai kapanpun kita gak akan diberkati. Sampai benar-benar bencana ini siap. Sampai benar-benar hati ini siap. Makanya Tuhan itu ingin sekali, mari nak, kata Tuhan, relakan hatimu untuk dirombak. Relakan hatimu untuk dipulihkan. Relakan hatimu untuk dibereskan. Karena aku menyediakan berkat. Mana ada
Bapa yang ingin anaknya terlantar, saudara. Apalagi Bapa di surga. Ingin sekali semua berkat surga itu diberikan kepada kita. Masalahnya hati itu belum siap untuk diberkati. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau dibersihkan, saudara, maka akan semakin parah dan berat. Jangan pikir kita tidak mau dibersihkan, oh sudah begitu aja lah, oke lah begitu aja. Enggak, semakin parah hati itu, saudara. Karena sudah ada pijakan iblis tadi. Iblis tidak akan biarkan, oh segitu aja lah ya. Enggak, sedapat mungkin terus diisia sampai menguasai seluruh hidup kita. Supaya kita binasa. Saudara, hati yang kecewa juga bisa merusak orang. Satu aja, kekecewaan tidak dibongkar. Tidak dibersihkan, tidak mau dibersihkan, saudara. Luka batin tidak mau dibersihkan, itu bisa merusak orang. Saya melihat, saudara, mendengar khotbah dan menyaksikan orang yang luka dari kecil karena orang tua atau karena orang lain. Dia bisa rusak dirinya. Bahkan ada satu yang sangat serem, saya bilang. Dia bikin badannya ini harus seperti setan, saudara. Bermula dari mana? Hati yang terluka. Dia disakiti oleh orang tuanya. Terluka. Karena apa? Itu tadi, tidak mau dibereskan. Pasti Tuhan mau bereskan dari awal. Tapi tidak mau, akhirnya makin lama makin parah. Makin lama makin berat. Sampai dia buat tanduk, saudara. Sampai dia buat taring, seperti itu. Lalu dia katakan dia mau operasi kelaminnya. Supaya bukan laki-laki, bukan perempuan. Seperti itu, sampai seperti itu. Lalu ditunjukkan gambarnya, bagus orangnya. Sebelum dia jadi seperti itu. Tapi karena apa? Hati yang kecewa. Hati yang terluka, saudara. Ketika Tuhan mau datang, nak mari pulihkan. Dia tidak mau dibiarkan. Kadang orang juga tidak mau dipulihkan karena apa? Merasa rugi. Enak nian dia, gitu kan? Kata orang Jambi, enak nian dia. Aku ampuni, aku lepaskan. Aku harus simpan terus. Yang rugi siapa? Bukan orang itu, kita sendiri. Maka hari ini Tuhan katakan, mari setiap kita mau dipulihkan hatinya. Mau dirombak hatinya. Jangan kita menganggap, oh hatiku beres, Bu. Maka saya katakan tadi, ya, kalau tidak mau dibersihkan, maka hati itu makin parah, makin berat, hatinya menjadi hati yang negatif. Apa hati yang negatif, saudara? Semuanya negatif ada di dalam hati itu. Ada di dalam hati itu kesombongan, sakit hati, dendam, apalagi semua ada di hati itu, saudara. Akan tambah dan menjadi berat. Sudah makin berat, saudara, susah untuk dibongkar. Terus dia juga akan negatif dengan orang lain, saudara. Pikiran selalu buruk tentang orang lain. Karena apa? Hatinya pahit. Hatinya sakit. Hatinya kecewa. Bahkan banyak hal-hal yang tidak enak di hatinya itu. Lalu ketika dia melihat orang, dia pikirannya jahat tentang orang. Berprasangka buruk, curiga, cemburu. Kenapa? Bukan salah orang lain, tapi hatinya yang salah. Akhirnya menambah beban dosa. Maka saya katakan tadi, kita tidak membereskannya, maka akan menjadi berat. Bukan hanya menanggung yang ada di dalam kita, tapi kita udah berdosa banyak orang karena sudah berprasangka buruk. Maka itu hari ini, saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau lihat, saudara, bahwa orang yang hatinya negatif, dia menganggap orang lain semuanya salah. Yang benar itu hanya dia sendiri. Hanya dia sendiri. Kita mau buka di dalam Yeremia. Ini tidak asing lagi buat kita, saudara, ya. Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Saya minta seorang membacakan dengan kuat.
Ya, terima kasih Pak. Di sini dikatakan ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Tuhan mengatakan kepada kita, membukakan kepada kita saudara, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu dikatakan. Hati itu licik saudara. Dalam pemandangan Tuhan hati itu licik saudara. Lebih licik dari semuanya. Mungkin kita menganggap, oh si anu itu licik, si itu licik, keadaan ini licik. Tapi Tuhan katakan hati itu kelicikannya lebih licik dari semua itu saudara. Makanya itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya kalau kita tidak mau dipulihkan saudara. Mungkin kita berkata, aku kenal Bu hatiku. Siapa di sini suka berkata seperti itu? Wah, aku kenal hatiku, aku ini baik-baik aja kok. Aku kenal hatiku, pernah enggak saudara dengar? Atau saudara sendiri yang mengucapkan itu? Aku kenal hatiku, maksudnya begini. Aku kenal hatiku, aku ini sudah beres. Aku sudah bertobat, ya kan? Aku sudah ngalami Tuhan. Aku sudah beribadah. Jadi dia mengukur hatinya, hatinya baik. Hatinya sudah beres, jadi tidak perlu diberesin lagi. Tidak perlu diberesin lagi. Tetapi saudara saya mau katakan bahwa hati yang kita rasa itu saudara, kita merasa aku sudah beres, aku sudah bertobat, aku sudah minta ampun, tidak ada kepahitan. Suka kita merasakan ya, mungkin kita nggak ucapin, suka merasa hatiku ini benar, aku tidak nyimpan lagi kesalahan, aku tidak ada kepahitan, hatiku tulus, hatiku tulus. Hatiku ini benar, orang tidak tahu hatiku ini sebenarnya benar. Saudara saya mau katakan, itu hati yang ada di permukaan. Ketika saya renungkan itu, Tuhan hati yang licik itu bagaimana? Di mana tempatnya? Jadi hati yang ada di permukaan yang mengatakan bahwa aku ini benar nih, tidak perlu aku dibereskan. Pasti kita ya, kita jujur aja, kita pasti merasakan aku baik, betul enggak? Aku ini baik, aku sudah ibadah. Kadang-kadang kita juga sama Tuhan suka protes. Aku kan sudah ibadah, sudah pelayanan, aku sudah bersih hati, kok kenapa seperti ini, kenapa ada orang-orang menyerang dan sebagainya. Saudara saya mau katakan kita sebenarnya tidak kenal hati kita. Karena firman Tuhan tadi mengatakan ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara tahu? Kalau Tuhan katakan siapakah yang dapat mengetahuinya? Tidak ada saudara. Kalau kita menganggap hati kita baik, benar, tidak ada, kita tidak tahu. Karena yang tahu cuma Tuhan. Karena Tuhan katakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Jadi saya katakan hati ya di permukaan tadi saudara itu lebih mendekat kepada perasaan. Hati di permukaan saya katakan yang mengaku kita nggak perlu diberesin, aku sudah tidak ada kepahitan, oh aku sudah mengampuni, beres, kalau kita pede sekali saudara ya. Saya katakan sekali lagi, itu hati yang ada di permukaan. Dan itu menjurus kepada perasaan. Maka saya katakan, yang berbicara bukan hati, tapi hati yang licik lewat perasaan kita. Maka ketika Tuhan bertanya kepada Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Berapa kali saudara? 3 kali. Dengan berani, dengan pede lah saya katakan, iya Tuhan katanya, aku mengasihi engkau. Tuhan tanya lagi, kedua kali, iya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ketiga kali saudara, dia nangis karena menyentuh di hati yang dalam. Maka Tuhan katakan dalam firman tadi, ya, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Jadi yang Tuhan maksudkan, yang harus, ya, yang beresin adalah hati yang di dalam. Kedalaman hati. Jadi permukaan hati tadi ya saya katakan ya seperti firman katakan licik. Hati yang licik.
Kadang di situ kita dipermainkan, saudara. Tetapi yang kedalaman batin kita tidak tahu, saudara. Tapi Tuhan katakan, aku menyelidiki sampai kedalaman batin. Roh yang paling dalam, hati yang paling dalam. Di dalam itu banyak akar, saudara. Kalau saudara lihat tanaman di permukaan, saudara bisa lihat pohonnya dan akar di luarnya. Tapi ada akar yang paling dalam kita tidak bisa lihat. Begitu juga di dalam hati. Akar kepahitan, kejahatan, kebusukan yang masih ada di dalam batin itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita berkata lewat permukaan hati, aku baik-baik saja. Aku sudah mengampuni, tidak ada kepahitan. Aku benar, aku jujur. Itu perasaan hati di permukaan, saudara. Itu kelicikan. Kita dipermainkan dengan perasaan kita sendiri. Kita tidak sadari di dalam begitu banyak akar-akar kepahitan yang belum tuntas. Itu menghalangi berkat Tuhan turun atas hidup kita. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kita tidak bisa bilang tidak ada Tuhan, aku mengampuni. Karena kan kita, oh Tuhan aku mengampuni. Lebih baik kita itu datang, Tuhan tolong aku. Lihatlah hatiku ini jahat. Aku ini belum bisa mengampuni. Tolong aku Roh Kudus supaya aku bisa mengampuni, bebaskan aku. Maka hari ini saudara, Tuhan itu ingin dia mau korek kita sampai di dalam. Dan kita membukanya yang di dalam itu. Jangan hanya di batas permukaan. Buka di dalam itu, biarkan Tuhan mengorek semuanya. Supaya kita tuntas saudara. Karena apabila ada kepahitan di hati, itu menghalang kita. Kita tidak masuk kerajaan surga. Maka dikatakan, jagai hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Berarti kalau kita tidak jaga hati kita saudara, yang terpancar bukan kehidupan, tapi kematian. Jadi saudara, Tuhan ingin, saya sungguh merasakan ini. Tuhan tuh rindu sekali saudara. Tuhan ingin kita membuka hati kita saudara. Tuhan tidak mau kehilangan kita. Kita sudah percaya bahwa kita sudah melakukan semuanya baik. Tapi di kedalaman kita tidak tahu saudara. Lebih baik kita buka hati kita. Tuhan, periksalah hatiku. Selidiki. Jika masih ada akar-akar kepahitan, akar kebusukan, keburukan, kemunafikan, kekecewaan, sakit hati dan apapun itu. Izinkan Roh Kudus mencabut itu saudara. Kita tidak bisa mencabutnya. Tapi Roh Kudus katakannya, aku siap untuk menolong engkau. Maka hari ini Tuhan ingin sekali kita mengerti ini saudara. Maka waktu-waktu saya berdoa waktu itu, saya merasakan banyak sekali hati yang rusak. Hati yang kecewa, tapi tidak kelihatan. Maka Tuhan berkata, sampaikan tentang hati, supaya anak-anakku bebas, merdeka. Supaya apabila kita itu diberkati, ketika kita juga memberi berkat, itu indah di hadapan Tuhan. Tuhan akan tersenyum, Tuhan bukan kecewa. Buka hati saudara yang di kedalaman itu saudara. Jangan engkau bermain di perasaan atau di permukaan hati. Karena Tuhan katakan hati yang di permukaan itu licik. Lebih licik dari segala sesuatu, dia mengelabui kita. Kita menganggap kita orang benar. Kita sudah beres, kita sudah tuntas. Tetapi Tuhan mau katakan, nak, masih ada yang di dalam. Masih ada yang di dalam, kau perlu bereskan itu. Kau perlu bereskan itu. Izinkan aku untuk membongkarnya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan katakan, aku menyelidiki hati yang menguji batin. Maka itu saudara, kenapa kita suka diizinkan lewat proses. Ada proses bermacam-macam Tuhan izinkan. Maksudnya Tuhan mau melihat hati itu saudara. Gimana respon hati kita ketika kita diizinkan mengalami proses yang tidak enak. Bagaimana respon hati kita ketika ada orang memfitnah, mencela. Ketika ada orang melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Mungkin teman kita satu pelayanan. Tuhan izinkan, jangan lupa. Karena Tuhan sedang melihat hatimu.
Menguji hatimu itu bukan kebetulan. Engkau sedang berurusan dengan Tuhan. Bukan berurusan dengan mereka. Tapi dengan Tuhan. Karena Tuhan sedang izinkan itu terjadi supaya hatimu itu beres. Karena Tuhan melihat. Karena saudara ketika keadaan nyaman. Hati yang busuk di dalam tidak kelihatan. Seperti saya bilang tadi. Ketika ada proses saudara. Terbongkar itu di permukaan. Maka itu harus dibereskan. Supaya dia jangan terbongkar-bongkar lagi. Kalau saudara masih pendam, pasti ada satu saat itu akan terbongkar di permukaan. Respon kita, reaksi kita ketika proses itu datang apa? Maka saya pernah katakan kepada pendoa, ketika respon kita apa? Ada orang menyakiti kita, mengecewakan kita, respon kita apa? Itulah hati kita. Kalau kita tetap lembut, tetap manis, mengampuni, diam seperti Tuhan. Saudara lihat Tuhan ngoceh-ngoceh dak waktu dia dianiaya, difitnah. Apa yang Tuhan lakukan? Diam. Diam, kenapa? Hatinya murni saudara. Tuhan mau nak biarlah hatimu itu seperti hatiku. Karena dikatakan Tuhan itu rendah hati dan lemah lembut. Saudara boleh minta, Tuhan aku minta hati yang lemah lembut seperti hatimu. Aku minta hati yang penuh kerendahan seperti hatimu. Aku minta hati yang murni seperti hatimu. Kita boleh minta saudara. Itu kelihatan, sekali lagi saya katakan, ketika proses datang, Tuhan izinkan untuk menguji apa respon hati kita. Mungkin lewat yang satu akan datang lagi lebih parah. Terus itu Tuhan menguji hati kita saudara. Jadi jangan nyalahin orang lain. Saudara sedang berurusan, Tuhan sedang berperkara dengan kita saudara. Kalau hati kita sudah beres, tidak ada lagi yang di dalam itu saudara karat-karatnya, akar-akar kebusukan itu. Apapun proses, bagaimanapun orang mau jungkir balik pun, mau ngatain kita saudara, kita tetap tenang, amin. Kita tetap bersyukur, mau jungkir balik orang, mau ngatain kita, fitnah kita sampai seluruh dunia. Supaya kita jelek, supaya orang tidak mau dekat sama kita, enggak masalah kalau hati kita beres, betul enggak? Tapi ketika hati kita ada sesuatu yang ingin Tuhan bongkar, diizinkan lewat teman kita yang terdekat, atau lewat anak kita, orang tua kita, atau siapa sajalah yang kita tidak sangka-sangka, tidak duga-duga kok seperti itu. Tuhan izinkan untuk supaya hatimu yang di dalam boleh terbongkar, dibereskan dan dibersihkan. Kalau engkau mau, kata Tuhan, kalau engkau mau. Kalau tidak mau itu makin hari makin parah, makin berat. Saya memilih, saya mau dibongkar saudara. Saya mau dibereskan. Setiap hari saya berdoa untuk itu. Karena saya selalu ingat terngiang-ngiang. Suara hati saya didengar sangat-sangat kuat di surga. Bagaimana ketika saya itu bisa bermulut manis dengan orang. Tapi hati saya jahat. Terdengar di surga. Aduh alangkah menjijikkan. Hati-hati saudara. Ingat ini. Suara hati kita terdengar sangat jelas di surga. Biarlah hati kita dipenuhi dengan puji-pujian. Penyembahan, ucapan syukur yang baik. Tapi kalau hati itu belum beres, nggak bisa yang baik itu keluar saudara. Spontan itu nggak bisa. Kalau hati belum beres, hanya sewaktu-waktu. Itu pun motivasinya lain. Tapi kalau hati itu tulus spontan. Spontan. Seperti saya katakan tadi, ketika orang mau apapun jungkir balik, orang mau ngatain kita, mau menjelekkan kita, mau sinis sama kita, nggak ngaruh. Kalau hati kita beres. Kalau sampai kita terpengaruh, sampai kita sakit hati dan kecewa, lihat itu bukti hati kita harus dibereskan. Itu bukti hati kita masih kotor. Hati kita masih menyimpan kekecewaan saudara. Kita itu ditutupi dengan tadi permukaan hati. Merasa kita benar saja. Merasa aku sudah selesai nih, aku beres, aku sudah bertobat. Ditutupi. Tapi kedalaman itu saudara, satu saat dia akan muncul di permukaan. Jadi beresinlah. Beresin saudara. Amin. Beresin saudara. Kita mau lihat di dalam Mazmur 139. Mazmur 139.
Mazmur 139 ayat 23, 24 saya akan membacakan. Dikatakan di sini, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah saudara, di sini Daud ini mengambil sikap, ya. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan dikatakan selidikilah aku. Dia membuka hatinya itu saudara. Minta Tuhan, mari selidikilah hatiku. Kenallah batinku. Lihatlah. Dia seorang raja saudara. Dia dihormati semua rakyatnya. Dia orang baik saudara. Kita tahu itu. Tetapi dia selalu katakan, selidiki aku Tuhan, kenal hatiku. Kenapa dia tidak mau hatinya itu tercemar? Karena apabila hati itu tercemar, ketika dia melakukan sesuatu ibadah, persembahan korban, atau apapun kepada rakyatnya, semua yang baik. Saya katakan tadi, itu seperti persembahan yang busuk. Dia tahu sekali itu. Jadi Tuhan ingin juga kepada kita tahu sekali akan hal ini. Supaya kita selalu membuka hati belajar seperti Daud. Selidikilah hatiku. Selidiki aku Tuhan. Apakah jalanku serong? Dia terbuka saudara, dia tidak tutupi. Dia tidak tutupi. Dan memunculkan perasaannya tidak. Tapi dia mau Tuhan melakukan itu dalam kehidupannya. Jadi saudara, kita melihat di sini. Jadi untuk diberkati dan menjadi berkat, hatinya harus siap, tulus, murni. Bagaimana sikap hati kita ketika kita diberkati? Ya, pertanyaannya, bagaimana sikap hati kita ketika kita diberkati? Kalau salah, saudara, karena banyak hati yang salah ketika dia diberkati. Itu tadi saya katakan dari awal, bisa sombong, bisa merendahkan orang lain, bisa motivasinya salah. Oh, aku diberkati, aku mau tunjukkan nih, aku ini adalah orang yang beribadah. Aku mau tunjukkan kepada orang bahwa aku orang beribadah tuh, lihat nah, diberkati. Itu sudah salah hatinya saudara. Ya. Dan bagaimana sikap hati kita waktu kita memberi berkat. Jadi diberkati, memberi berkat. Saya mau ingatkan bagaimana sikap hati kita ketika kita diberkati. Bagaimana sikap hati kita ketika kita memberi berkat. Jadi akhir dari semuanya saya katakan, rahasia untuk selalu memiliki kerendahan hati adalah hidup dalam penyembahan dan keintiman dengan Tuhan. Itu menjaga. Ketika kita sudah minta pemberesan untuk menjaganya saudara, hidup dalam penyembahan dan keintiman dengan Tuhan. Karena apakah Bu, kalau sudah dibereskan bisa lagi kembali? Bisa. Kalau kita tidak berjaga-jaga. Kalau kita buka celah, bisa. Bisa. Kita bisa jatuh. Saudara, saya dengar juga ya firman Tuhan khotbah. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Sekali dia berdoa, semua ribuan orang itu rubuh dan sembuh semua yang sakit. Sembuh semua yang sakit saudara. Tapi ketika dia berkata, hanya perkataan dikit aja. Dia katakan, dunia ada di bawah kakiku. Pulang ke rumah. Semua badannya merasa sakit saudara. Semua penyakit-penyakit yang orang-orang udah sembuh masuk ke dia semua. Sampai itu bunyi. Sampai wah remuk pokoknya. Sampai dia mati saudara. Dan katakan petinya itu tidak berbentuk peti kayak orang ya panjang gitu. Tapi segi 4 karena itu sudah terlipat-lipat gitu. Kenapa? Karena hatinya belum siap. Akhirnya apa? Ada kesombongan. Ada banyak kesaksian saudara. Jadi maka itu hati itu harus siap. Bersihkan dan jaga. Dengan menjaganya apa? Hidup dalam penyembahan dan keintiman. Kalau kita penyembah sama Tuhan, intim sama Tuhan, ya kerendahan hati Tuhan akan mengalir. Terus kita akan dijagai. Bukan kitanya yang menjaga, tapi Tuhan itu sendiri. Lalu penyembahan itu adalah penaklukan diri, ya bukan hanya sekadar pujian nyanyian yang seperti sering saya katakan. Penyembahan adalah penaklukan diri. Keintiman adalah selalu bersama dengan Tuhan. Penaklukan diri, selalu bersama dengan Tuhan.
penyembahan, keintiman, itu menjaga hati kita tetap bersih. Hati kita tetap penuh kerendahan. Sekalipun kita akan diberkati berlimpah-limpah. Semakin kita itu benar saudara. Semakin diberkati jasmani dan rohani. Semakin luar biasa. Mungkin tadi hamba Tuhan itu kalau dia semakin benar hatinya. Pasti dia akan makin luar biasa. Jutaan bahkan mungkin keliling dunia saudara. Tapi karena dia tidak bisa jaga hati. Bisa saja seperti itu. Jadi ingatlah ini saudara. Saya tidak bisa panjang lebar lagi saudara. Tapi bila ambillah poin-poinnya, mau buka hati, izinkan Tuhan merombak hati kita. Hari ini saudara, terbuka di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kekecewaan itu ada dalam hidup.